Oke, assalamualaikum. Salam. Kak Ridwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya, Kang Ridwan ya. Ya, 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 biar ya. kalau misalnya yang awal-awal mah agak sedikit mungkin masih pada belum datang ya untuk Hmm. saya bilangnya bukan peserta sih, lebih banyaknya kita ngobrol, Kang. Ya. Lebih banyaknya kita ngobrol gitu kan. Ini alhamdulillah bisa kita berarti kalau bertemu baru satu kali ya Kang waktu kita di UIN ya. Satu kali ya. Satu kali Ya, baru, di UIN, baru satu dulu kali aja. acara bareng ngisi bareng lah sama pemateri ya. Ya, saya sharing bareng ini kalau Kang Ridwan udah lama lah di bidang apa coaching kayak gitu kan. Nah, ini Kang, kita ngobrol santai saja. Teman-teman mungkin baru ada yang baru gabung ya, Hmm. udah beberapa orang. Saya Sambil nunggu lah. lihat aja ini. Hmm. Sambil nunggu, Kang Ridwan ini luar biasa ya, seorang founder dan juga owner dari Psikopedia Group ya. Hmm. Dia basicnya sarjana psikologi ya, Ya. dari UIN Bandung juga Kang ya. Kemarin berarti Ya. sama adik-adik kelasnya ya, Apanya? ya. Waktu di Bandung, Oh, iya, waktu ya. di Bandung kan. Oke, alhamdulillah. Nah, ini banyak sekali area kompetensinya dari psikologi aktif, NLP, Neurolinguistic Programming, Public Speaking, banyak Hmm. pokoknya malah karirnya juga, duh, luar biasa nih. Ini luar biasa, alhamdulillah saya bisa bareng-bareng ya sharing bersama Kang Ridwan. Ya, Kang Ridwan nih, saya mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya. Mungkin teman-teman di sini juga nggak tahu apa itu coaching gitu kan, atau mungkin ada yang nyebutnya kucing gitu kan. Saya sendiri juga apa kalau kucing itu yang meong-meong kan gitu kan. Nah, Kang Ridwan, sebenarnya coaching itu apa sih, Kang Ridwan? Mungkin teman-teman di sini belum pada tahu apa itu coaching itu sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau coaching sendiri, kalau diartikan secara kamus, itu kan pelatih ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, pelatih, kalau bisnis coaching berarti kalau diartikan secara bahasa ya pelatih bisnis gitu. Ada mm, sport coach berarti pelatih olahraga. Nah, kalau coaching sendiri sebenarnya kalau diambil dari sejarahnya itu kayak koci gitu. Kayak diibaratkan kereta. Jadi kereta itu kan membawa seseorang dari awal, stasiun yang awal ke stasiun tujuannya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nanti tugasnya kurang lebih membawa si kliennya ke kondisi yang diinginkan gitu. Dari kondisi yang sekarang oh, gitu. oke, Gitu. Jadi berarti caranya goals coaching lah. itu Hmm. goals. Oh, berarti bicaranya tentang goals atau Hmm. outcome yang pengen diraih sama si klien gitu kan. Oke. Ya, Kemudian apa yang membedakan tentang coaching itu sendiri sama bisnis coaching tuh, Kang? kalau bisnis coaching lebih spesifik gitu. Kadang-kadang sebenarnya ilmunya sama. Kalau coaching itu basicnya Mm, ya ilmu coaching gitu. Cuman ada yang bergeraknya mm, nanti di dunia bisnis, ada di life, kehidupan, ada di well-being, ada yang di sport, olahraga gitu. Banyak lah bidang-bidangnya. Nah, kalau bisnis coaching itu sendiri lebih spesifik gitu, lebih ke arah bisnis gitu. Jadi bagaimana nanti oh, lebih. membantu owner suatu produk atau suatu bisnis, membantu Mm, pelaku-pelaku bisnis lah gitu, dari mulai UKM bahkan corporate gitu. Ketika misalkan oh, sebuah perusahaan pengen ada yang ingin dicapai, visi yang ingin dicapai misalnya. Nah, si business coach itu nanti membantu lah. Kalau diibaratkan sekarang itu ada aplikasi Google Map. Nah, nanti oh, diarahkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi mau kemana ya? Kira-kira kita memberi pilihan-pilihan arah gitu. Kemana? Nah, kemudian nanti oh, mana yang diambil ya tergantung si orang yang menggunakan aplikasi itu gitu ya. Misalkan kalau di Google Map ada jalan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan misalkan. Nah, si Google Map itu ada yang ke kiri ke kanan, terus si pengguna aplikasi milihnya ke kiri ya udah gitu.
Tapi yang penting ada goalsnya, ada tujuannya, gimana caranya bisa nyampe ke sana gitu. Hmm, Gitu. oke, oke, ya. Dengan beberapa Gitu ya. metode lah. Hmm. Mm-mm. Kalau Eh, saya, kalau Kang Ridwan sendiri kenapa tertarik dengan coaching ini sendiri, Kang Ridwan? awalnya dulu belum kenal dunia coaching tuh, taunya kan coach itu hanya di olahraga lah. Cuman dulu Iya. belajar hipnosis, kemudian NLP. Nah, di NLP itu ada saya belajar NLP coaching. Nah, ternyata NLP coaching itu asik ya gitu. Jadi NLP coaching itu punya manfaat yang banyak. Di antaranya bisa membantu orang lah untuk mencapai kondisi yang dia inginkan gitu. Nah, belajar, tertarik, dan mendapat suatu sisi yang beda. Kalau dulu kan saya mungkin seperti Kang Gia dulu, terapis lah gitu ya. Labelnya itu terapis gitu. Nah, saya tuh mengalami, kalau Kang Gia mungkin masih betah ya, alhamdulillah. Kalau saya dulu jujur sempat jenuh aja gitu. Kalau pas jadi terapis tuh orang-orang dengan berbagai keluhan gitu ya. Keluhan Hmm. ini itu. Akhirnya sempat eh, senang sih ngebantu orang gitu, tapi sempat di mana ada titik mau berhenti dulu gitu. Nah, kemudian Mm-mm. ketemu nih metode coaching, dan coaching itu bicaranya goals, visi, dan lain sebagainya lah. Nah, saya lebih tertarik dengan yang seperti itu ternyata gitu. Eh, dan sebenarnya mungkin salah satu yang saya cari metode ini juga gitu. Nah, akhirnya saya terapkan dulu setelah ikut pelatihan NLP coaching itu ada beberapa orang yang punya kayak krisis identitas gitulah. Kalau sekarang kan lagi musim ya, kayak KLC katanya, quarter life crisis gitu ya. Di umur Hmm. 25 tahun tuh banyak yang saya tuh harus ngapain sih, harus jadi apa dan sebagainya. Sempat ngobrol-ngobrol diaplikasikan gitu, coaching itu. Banyak yang alhamdulillah lah lumayan tercerahkan gitu. Nah, akhirnya minat tuh semakin minat ke dunia coaching. Nah, sampai akhirnya saya banyak bergelut di dunia bisnis, itu sangat bisa gitu di dunia bisnis itu. Nah, jadi bagaimana caranya seseorang dengan kondisi sekarang, kemudian orang tersebut misalkan punya goals dengan bisnisnya, nah gimana caranya kita bantu orang itu biar sampai gitu ke tujuannya itu gitu. Gitu. Mau misalkan ada yang goalsnya secara omset, pengen omset berapa nih tahun ini, atau misalkan pengen punya bisnis apa, pengen tahun ini pengen punya cabang berapa, ternyata bisa gitu. Dan itu ada metode-metodenya, dan secara ilmu pengetahuan itu sudah terbukti gitu. Sangat-sangat punya impact yang gede gitu. Salah satunya dengan tools bisnis coaching ini gitu, dengan tools coaching gitu. Luar biasa. Nah, mungkin untuk mengaplikasikan ilmu coaching ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa contohnya, Kang? Nah, contohnya coaching itu sebenarnya bicaranya bagaimana kita punya pertanyaan tapi memberdayakan gitu. Jadi Hmm, oke. bicaranya itu pertanyaan yang membuat orang berpikir dengan masa depan lah gitu. Nah, contoh misalkan ada orang yang punya masalah nih. Nah, ini sering banget gitu. Ini perbedaannya konselor, terapis, sama coaching nih gitu. Kalau Oh misalkan iya. pertanyaan-pertanyaan konselor biasanya kan terus digali dulu masalahnya gitu ya. Eh, Kemudian kita tahu nih titik-titik bermasalahnya di mana dalam masalah A, B, C, nanti kita selesaikan gitu ya. Dengan treatment-treatment, dengan intervensi-intervensi tertentu gitu. Nah, kalau coaching misalkan, oh saya punya masalah nih A gitu. Nah, kita langsung aja shortcut atau jalan pintas gitu ya. Kita tanya, nah kira-kira punya masalahnya ini, kira-kira solusinya apa gitu. Jadi selalu bicara solusi, solusi, solusi gitu. Jadi tidak terlalu dipikirkan, tidak terlalu didalami sangat dalam masalahnya gitu. Jadi kalaupun masalah cuma reviewnya aja lah gitu. Nah, dengan misal misal masalahnya, oh saya nih bulan ini omsetnya cuma misalkan segini, padahal saya tuh targetnya punya omset eh, B misalkan. Nah, kita tanya gitu, kira-kira buat ke B itu harus ngapain nih gitu.
Misalkan nanti terpikirkan ada opsi A, opsi B, opsi C. Nah, kira-kira kalau opsi A dilakukan, ini nambah omset berapa? Opsi B bisa dilakukan, nambah omset berapa? Bisa nggak sampai mencapai omset yang diinginkan dia gitu. Nah, jadi perlahan-lahan, jadi si coach itu harus bisa menjamungkan kondisi yang ke sekarang dengan kondisi yang diinginkan gitu. Itu yang paling berat gitu. Nah, makanya klien itu harus punya goals yang awal itu. Jadi jangan tiba-tiba eh, dia nggak punya nggak tahu pengen apa gitu. Ah, dah saya mah hidup ngalir aja. Nah, itu nggak cocok gitu dengan metode coaching gitu ya. Nah, asiknya itu di dunia coaching tuh itu. Jadi klien itu punya benar-benar orang-orang yang punya goals gitu. Saya punya pengen Hmm. ini nih, pengen itu, pengen itu. Nah, rata-rata klien coaching itu seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang visioner gitu. Seperti itu. Kalau coaching itu sendiri pakai afirmasi yang seperti itu nggak, Kang? Afirmasi bisa jadi. Jadi nanti hasil dari coaching itu ada namanya action plan. Jadi apa yang harus dia Mm-mm. lakukan, misalkan dalam sebulan kita 2 kali coaching nih, misal. Nah, sebelum sesi berikutnya kita tuh membangun namanya action plan. Jadi kita harus menghasilkan apa saja yang harus dilakukan gitu. Misal nih kita coachingnya 2 minggu sekali. Nah, dalam 2 minggu ini targetnya apa, kemudian apa aja yang harus dilakukan. Nah, kalaupun misalkan nanti kita tanya nih, misalkan kan nggak semua orang ngerti ya afirmasi apa lain sebagainya gitu. Iya, iya. Nah, misalkan ada orang yang kayaknya saya harus melakukan afirmasi deh, misalkan seminggu eh, secara terus-menerus. Oh, oke, okay, nanti kita catat. Nah, nanti si coach itu memeriksa. Jadi pada akhirnya setiap sesi itu si klien itu punya tugas action yang harus dilakukan gitu. Nah, si coachnya itu memeriksa itu gitu. Gitu. Kalau untuk menguasai ilmu coaching ini sendiri itu gimana, Kang? Untuk apakah berapa lama gitu untuk menguasai ilmu coaching ini sendiri, Kang? Kalau coaching sebenarnya kan ini skill ya. Skill itu Hmm. biasanya berkaitan sama training. Jadi ya salah satunya kalau yang paling impact-nya gede ya ikut training gitu. Ikut training ini sekarang banyak kayak pelatihan coaching, pelatihan bahkan ada yang lebih spesifik juga pelatihan bisnis coach gitu ya. Nah itu ada Hmm. ya kalau bicara skill kayak Kang Jaya ini kan trainer juga ya. Nah, kalau misalkan pengen jadi terapis ya ikut pelatihan terapis. Kalau pengen coaching pun ikut pelatihannya gitu. Ada beberapa banyak sih di search di Google, di YouTube juga banyak lah. Oke, oke. Kang Ridwan juga termasuk ini ya, seorang coaching juga ya. Nah, Coach, kalau eh coaching itu prosesnya sih. coach Coach ya, prosesnya, disebut seorang ya, coach juga ya. seorang Oke. coach. eh Kegiatan sekarang apa saja, Kang Ridwan? Coach sebagai coach, terus apa lagi, Kang? Hmm. Kalau sekarang sih kebetulan lagi ngebangun satu dua bisnis lah gitu ya. Jadi Hmm. sedang aktif di bisnis sendiri sih lebih banyaknya gitu. Tapi kalaupun Hmm. misalkan beberapa sebenarnya sebelum COVID lah. Kalau pas COVID itu sebenarnya jarang sekali sih ada coach karena kan walaupun bisa sih online gitu ya. Tapi Hmm. banyak orang yang juga eh, belum adaptasi mungkin belum adaptasi secara online lah gitu coachingnya. Nah kalau untuk bisnis coaching sendiri itu saya aktif di ada UKM gitu ya. Jadi ada mitra-mitra juga yang punya bisnis masing-masing, yang ada yang pertama ada yang belum punya bisnis dan pengen punya bisnis. Kemudian ada yang kedua, ada yang sudah punya bisnis tapi pengen lebih berkembang gitu. Nah, itu biasanya saya coaching di sana gitu. Kebetulan kalau sekarang karena si UKM ini pun eh, banyak kegiatannya online gitu ya. Jadi belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak lah gitu ya coaching. Tapi ada beberapa lah yang sering konsul gitu ya, coach gitu seperti itu. Oke. Oh. Mulai kapan nih, Kang Ridwan? Apakah dari sejak setelah, oh iya, waktu kuliah kah mulai tertariknya, atau misalnya udah mulai pada saat coach itu
menjadi seorang coach itu pada saat waktu kuliah kan ya Kak? Gimana? Oh, masih kuliah semester akhir lah. Dulu kan masih, kalau pas mahasiswa itu sama kayak Kang Jala, tertarik hipno ya. Hipnosis, Iya, hipnoterapi gitu ya. Mulai ke NLP. Nah, kalau coaching sendiri sih akhir-akhir kuliah kayaknya. Itu mulai mulai tahu nih coaching tuh, oh ada nih yang namanya coaching. Seperti itu. Kalau dulu kan masih coaching itu masih samar-samar lah. Kalau akhir kuliah itu coaching tuh benar-benar dipelajari, di pelatihan, dipraktekkan. Oh seperti ini prosesnya. Oh ternyata asik gitu. Jadi dari akhir kuliah lah gitu. Sempat juga dari awal kuliah langsung punya klien-klien juga gitu. Akhir kuliah lah kalau nggak salah. di akhir kuliah. Saat itu dapat infonya di mana Kang? Awal-awal coaching itu. Kalau kalau nggak salah 2016 kalau dulu ya. Kalau 2016 sebenarnya nggak sengaja ya kalau tahu coaching sendiri ikut pelatihan NLP. Cuman pas di Hmm. level master, kemudian ada juga program NLP coachingnya, ikut juga gitu ya. NCA mungkin tau lah Kang Jaya. Dulu di Iya, iya. NCA, ternyata asik juga tuh gitu. 2016 sih, dari awal-awalnya ya dari pelatihan-pelatihan seminar-seminar pengembangan diri lah. Gitu, seperti itu. Dan sekarang sudah buka sendiri ya Kang ya? Oh iya, kalau tapi Alhamdulillah. belum terlalu open ya, Hmm. karena kemarin sih banyak, termasuk bisnis saya pun banyak terpengaruh dari COVID gitu ya. Akhirnya kemarin sempat off dulu untuk bisnis coachingnya gitu. Paling nyisa beberapa orang lah gitu. Jadi yang udah beberapa kali coaching aja gitu. Tapi kalau yang baru itu belum di open lah gitu, karena bis moodnya beda sih gitu ya. Karena ketika kita buka bisnis coaching, bisnis kita agak terganggu gitu ya. Dulu kurang mood juga nih gitu ya untuk nanganin klien gitu. Pada akhirnya fokus dulu lah. Sampai akhirnya alhamdulillah kayaknya sekarang sih mulai mulai aktif juga lah untuk bisnis coaching gitu. Karena udah kalau dulu kan sempet saya sampai kena ya apa ya, karena efek COVID lah, nggak sampai sampai nggak mau nerima tamu lah ke rumah tuh gitu ya. Kalau ada yang tamu ke rumah tolak dulu lah gitu. Sampai akhirnya sini-sini mulai open, dan tamu yang masuk tuh rata-rata pengen coaching gitu. Pengen coaching Oh ada yang, gitu. ya karena kan ada yang misalnya di PHK nih, dia ya Iya. udahlah pengen bisnis, pengen di coaching. Ada yang bisnisnya turun menurun, pengen coaching gitu. Jadi gitu, jadi kesini-sini sih karena mulai open tamu lah ke rumah gitu. Oke, siap, siap. Luar biasa ini Kang Ridwan ya. Mhm. Boleh untuk para apa yang ikutan live IG ini, barangkali ada yang mau bertanyakan. Nah, ini teman saya nih. Nah, ini juga alumni UIN, tapi nggak apa-apa, itu teman saya waktu Oh SD. iya, Nah, boleh ada yang mau ditanyakan, silahkan. ya Barangkali mumpung boleh. ada Kang Ridwan, boleh. eh Terus untuk tips memulai bisnis bagi pemula, itu apa aja sih Kang? Tipsnya? Kalau sambil nunggu pertanyaannya, Ya. oke. Tips buat bisnis pemula yang pertama, kalau saya sendiri orang yang harus planningnya bagus di awal gitu sebelum memulai. Jadi banyak orang yang udahlah bisnis mah bisnis, jalan-jalan aja lah, nggak usah banyak planning-planning gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya orang yang secara planning harus bagus gitu. Nah, yang pertama pasti harus punya blueprint lah. Bisnis ini mau dibawa kemana, lain sebagainya. Yang kedua, harus aware juga, harus aware tuh harus sadar lah. Kenapa harus bisnis gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Eh, Baru yang ketiga, eh, kumpulkan sumber daya yang kira-kira kita bisa gunakan gitu. Karena banyak sekali nih Kang yang mau mulai bisnis tapi nyari yang nggak ada gitu. Jadi kayak Hmm. misalkan
nggak modal cuman ada segini nih, pengennya ada modal segini, ngutang lain sebagainya gitu ya. Terus jadi padahal bisnis itu simpel gitu. Kita punya apa ya, ya bisnis itu berangkat dari apa yang kita punya gitu, bukan dari apa yang nggak ada gitu. Karena kan gawat juga ya kalau misalkan pondasi bisnis itu dari hutang, itu banyak yang wah luar biasa lah, banyak kejadian yang nggak apa ya, kurang diharapkan lah gitu. Karena justru pondasi bisnis itu justru dari apa yang kita punya. Nah, di bisnis coach itu salah satunya kan memetakan itu juga gitu, memetakan sumber dayanya. Apa sih yang dipunya, modal modal uang berapa, atau punya modal apa lagi, punya modal bangunan, punya modal kenalan, itu pun modal gitu. Punya kenalan, punya misalkan orang-orang yang hebat nih, kenal sama orang-orang yang hebat, itu juga modal gitu. Nah, gitu. Jadi bisnis itu mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, dan apa yang menghasilkan sih kalau saya. Karena kalau bisnis Mm-mm. tidak menghasilkan ya, ya buat apa bisnisnya? Gitu. Ya, Oke, ada betul, betul, pertanyaan? betul. Ya, barusan ada pertanyaan dari Aprilia Reja gitu kan. Pengen kaya raya, cepet tapi halal sana Kang. Kumaha tahu Kang? Pengen cepat kaya, tapi halal gitu. Tapi cepet kaya raya, cepet tapi halal. Nah, gitu. Hmm, halal. Kayaknya kalau pertanyaan itu, kalau saya tahu jawabannya, saya udah mulai duluan kayaknya. Kaya itu kadang nggak bisa kita tentuin ya gitu. Tapi kalaupun misalkan, kalau misalkan pengen cepat kaya lain sebagainya, ya harus balik lagi ke diri sendiri sih, bisanya apa gitu. Karena percuma saya ngasih tips, tapi ternyata nggak cocok sama diri sendiri gitu. Pokoknya sama aja sih. Mulai dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa, perbanyak action lah gitu. Gitu. Bisnis pun Nah, ada sebenarnya salah satu cara yang bisa kaya raya cepat gitu ya. Kalau misalkan kita actionnya udah bener, planningnya udah bener gitu. cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kang dari Mega Lilih. Tadi berkenaan dengan yang dibahas Kang Ridwan masalah bisnis. Saya kan sekarang baru banget memulai bisnis kecil-kecilan. Salah satu yang jadi kendala adalah support system. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membangun support system yang baik ketika memulai bisnis, Kang? Hmm. Support system itu biasanya berkaitan sama hal luar ya. Jadi, Mm-mm. tapi sebenarnya kalau support system sendiri, kalau bisnis sendiri ya, itu harus kuat dari kitanya juga ya. Jadi kalau dalam hal bisnis jangan terlalu banyak ngandelin orang lain juga, jangan hal-hal yang di luar kita lah gitu. Apa yang kita punya aja dulu gitu. Karena eh malah kalau bisnis itu justru tantangannya memang banyak sih ya gitu ya. Termasuk eh, kita misalkan udah ada nih bisnis A misalkan. Ada aja yang komen misalkan, emang nggak ada yang bisnis lain, kenapa bisnis ini emang nggak ada yang bisnis yang lain, apakah ini bisnis ini bisa menghasilkan atau enggak, banyak lah gitu. Nah, justru harus kuat dari kitanya gitu. Kembali lagi ke planning. Jadi kalau di bisnis coaching itu sesi pertama itu kan introduction, pembukaan gitu. Nah, biasanya saya bahas juga gitu. Eh, Kenapa bisnis ini penting buat si klien itu gitu. Kenapa nggak bisnis yang lain? Nah, itu bisa jadi kalau misalkan pondasinya nggak kuat, kadang-kadang ya ya kenapa ya? Mikir lagi gitu pada akhirnya gitu. Nah, kalau support system yang baik sebenarnya dimulai dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, coba dipikirkan kenapa bisnis, kemudian lanjut kenapa bisnis yang ini, kenapa nggak bisnis yang lain. Emang berapa sih dari yang diharapkan dari bisnis ini gitu ya? Apa sih yang diharapkan? Kemudian hasil apa yang diharapkan dari setelah menjalani bisnis ini, terus dipikirkan gitu dengan matang gitu. Nah, baru kalau support system sebenarnya kalau di dalam bisnis itu mengikuti ya.
kadang-kadang ketika bisnis kecil justru banyak banyak banget lah godaannya yang meremehkannya atau lain sebagainya. Tapi kalau misalkan bisnis udah mulai gede itu, kadang-kadang yang nggak kenal juga support gitu ya. Gitu. Hmm, oke, dari oke. Kang, eh kalau bisnis coaching ini kalau diperdalami cukup menjanjikan ya, Kang. Mungkin ada yang bertanya juga ini income rata-rata lah kalau misalnya untuk bisnis coaching ini berapa gitu. Ada yang bertanya gitu, Kang. Kalau income, kalau bisnis coach itu kadang-kadang begini, eh, ada yang memang kayak tarif biasalah mungkinnya per sesi berapa. Hmm. Hmm, Hmm. Tergantung dari pengalamannya, kemudian backgroundnya juga, sertifikasinya kadang-kadang adalah tarif-tarif. Tapi ada juga Kang per proyek gitu. Kayak misalkan Oh, Kang terproyek. Ja punya bisnis dalam 3 bulan ini ada proyek nih gitu. Nah kemudian ngobrol dengan saya misalkan bisnis, tolong dong misalkan saya pengen coaching bisnis nih, saya punya proyek ini gini gini gini. Nah ada juga yang nanti ada persenan lah istilahnya kalau simpelnya mah gitu ya. Jadi kalau misalkan goals ini tercapai, kemudian saya coaching nih bisnisnya, saya dapat berapa misalkan si coachnya gitu ada gitu. Jadi tergantung sih kalau tarif ya pemula ya mungkin yang ratusan ribu per sesi ada gitu ya. Tapi rata-rata kalau senior kan udah kadang per sesi pun udah jutaan gitu. Gitu. Oh, luar biasa. Oke. Oke, ini kalau but oke, ini ada yang bertanya lagi. Kata saya tuh, kalau boleh lah nanti bisa sharing secara private aja ya kalau nanya kayak gini. Nah, boleh, boleh. Oke, nih. Tadi kita ada beberapa untuk tipe mulai bisnis tadi ada planning yang bagus atau blueprint ya, kita bikin Hmm, blueprintnya, kemudian uh, awareness atau sadar, kemudian kumpulkan sumber daya. Dan memang hmm. kalau misalnya ada yang bertanya juga waktu dulu kan ke saya juga, Kang kalau misalnya mau jadi public speaker gimana ya, khusus mau dikhususkan mau di bidang apa dulu gitu kan, apakah itu di Hmm, bidang terapis, betul. coaching dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kalau diembat semuanya juga kan nggak bisa ya Kang ya Ya. gitu. Nah mungkin karena waktunya juga kita sambil ngabuburit, mudah-mudahan ini juga akan Oh, jadi siap, siap. panjang ya Kang. Mudah-mudahan sampai Ramadan lah kita sambil kita Ah, ngabuburit kita. Nah untuk siap, siap. terakhir mungkin ada tips, oke sama-sama dari Mita. Ada tips terakhir mungkin untuk teman-teman semua untuk yang mau mulai bisnis atau motivasi motivasi terakhir atau kata-kata buat teman-teman yang sudah bergabung di live IG ini. Boleh Kang, Oke. silakan. Tips bisnis yang pertama kalau dari saya sih tentukan dulu goalsnya yang jelas gitu ya. Tentukan dulu goalsnya yang jelas. Kenapa harus di maaf maaf yang pertama itu awareness dulu. Jadi kesadaran dulu. Kesadaran terhadap bisnisnya lah, diri sendiri dan bisnisnya. Kenapa harus bisnis, kemudian kenapa harus bisnis yang ini, kenapa nggak bisnis yang lain misalkan. Baru yang kedua tentukan juga goals-nya gitu. Goals-nya itu apa yang diharapkan dari goals-nya itu. Yang ketiga, baru setelah goals-nya jelas, cari kira-kira bagaimana caranya si goals itu tercapai gitu. Nah, caranya itu gampang menurut saya gitu. Kalau dengan apa kemampuan diri sendiri ya cari misalkan sumber daya apa yang kita punya, misalkan kita kenal siapa, kemudian kita bisa ikut pelatihan apa di mana gitu ya. Kemudian kita punya buku apa itu kan sumber daya juga gitu. Kalau dengan pengen lebih cepat ya salah satunya bisa ke business coach gitu. Oh, Gitu. siap, 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 siap. Nanti buat teman-teman boleh kalau misalnya mau yang bertanya lebih rinci Hmm. tentang bisnis coaching itu apa, bisa nge-DM ke IG-nya Kang Ridwan, boleh Boleh, boleh. silakan. Dan terima kasih banyak Kang Ridwan waktu waktu untuk Siap, siap. ngabuburitnya bareng. Nah, untuk mungkin Siap, nanti Kang. saya
mungkin Kang Ridwan udah punya buku Rahasia Logika Cinta kayaknya dari Kang Sahid ya. Ah ya, ada. Nanti saya kasih lagi Kang. Oh, untuk siap, siap. untuk kenang-kenangan nanti Siap, dikasih lagi ke siapa kayak gitu siap, ya. siap. Oke, terima Mantap kasih itu bukunya, banyak Bang. untuk oh, alhamdulillah gitu kan. Saya dia alhamdulillah kalau masalah yang kayak gini ya Kang, kita saling nyambung ternyata ya. Kang Sahid ada apa kenal sama Kang Ridwan, ternyata Adrian juga kenal ya. Iya. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan ya Kang. Amin, amin. Siap, siap. Kapan-kapan lah main lah saya ke sana insya Allah. Iya, siap. Ke Tasik saya belum ya, belum Oh, silaturahmi oh lah. belum ke Tasik. Iya, Main maksudnya atuh belum Kang ke sini. silaturahmi lah, beberapa kali ke Tasik belum silaturahmi ke Kang Jaya nih. Nanti lah, insya Allah lah. Oke, insya Allah. Siap-siap. Hatur nuhun Kang, ilmunya Siap, siap. bermanfaat sekali. Banyak Yuk, meskipun sebentar, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali ya Kang. siap. Untuk terakhir mungkin kita bisa sesi foto dulu ya Kang. Boleh, Oke, boleh. nggak apa-apa ya. Kita screenshot buat status. Siap ya Kang. Satu. Siap, siap. Oke, sip. Hatur nuhun Kang Yuk, Waktosna. siap. Mantap. Yuk. Terima kasih banyak Kang Ridwan atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. eh, teman-teman juga boleh kalau misalnya ada yang mau memperdalam bisnis coaching bisa ke Kang Ridwan atau Coach Ridwan ya. Siap, Itu siap. terima kasih banyak Kang Ridwan. Hatur nuhun tata cana. Yuk, siap, siap. Kita tutup Sami-sami. aja ya. Enggak. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua Waalaikumsalam. Siap. peserta